Saudara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan untuk dibuka ke publik. Ada beberapa informasi yang wajib dijaga dan dilindungi, antara lain strategi, intelijen, operasi dokumen, gambar dan data pangkalan militer, serta kemampuan militer. Pedoman hukum ini hadir untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan. Kita akan membahas keterbukaan informasi pertahanan keamanan bersama dengan Ketua Komisi Informasi Pusat, Doni Yusgiantoro, yang telah hadir bersama kami di studio pada sore hari ini. Selamat sore Pak Doni, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat selalu. Baik Pak Doni, sebetulnya seperti apa batasan rahasia negara dan bagaimana sebetulnya batasan yang rahasia dan yang tidak? Jadi begini, kita ini harus mengacu kepada undang-undang kita dulu ya. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ada PP-nya, dan kami pun juga mengatur di Perki namanya, Peraturan Komisi Informasi. Ya, jadi tugas kami sebagai Komisi Informasi Pusat ya, Republik Indonesia ini ada dua, yaitu membuat standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi. Dua ini penting. Yang ditanyakan tadi, apakah ini termasuk rahasia negara atau tidak? Ya, biasa ya, kita selalu dalam standar layanan informasi publik meminta kepada badan publik, ya termasuk kementerian, ada 7 kategori badan publik termasuk kementerian itu untuk memberikan daftar informasi yang dikecualikan. Gitu. Jadi kalaupun masyarakat publik ingin tahu, kami buka dulu kesempatan kepada publik untuk menanyakan kepada kementerian terkait. Ya. Kan rahasia negara ini banyak. Dan persepsi rahasia negara itu kan dari publik dan dari sisinya badan publik akan lain. Gitu. Berbeda. Nah, makanya kami dengan standar layanan informasi publik itu kami menyampaikan kepada badan publik, buat standar layanan informasi publik. Mana yang informasi terbuka? Informasi terbuka itu ada informasi berkala, ada serta-merta, ada setiap saat, dan ada informasi yang dikecualikan. Tadi pasal 17C untuk masalah pertahanan negara. Kemudian dari situ, mana publik yang diminta, yang dimaksud rahasia negara yang mana? Kan banyak itu rahasia negara. Diminta kepada badan publiknya dulu. Ya, kami sudah punya standar layanannya yang kami sampaikan. Kemudian dari situ apabila publik tidak puas, publik bisa meregistrasi ke Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi seluruh Indonesia. Supaya dipanggil nanti badan publiknya sama publiknya, kita panggil, kita lihat. Gitu. Baik, berarti sebetulnya masing-masing badan publik ini memiliki acuan yang cukup berbeda begitu ya, selain dengan undang-undang tadi begitu ya. Lantas sebetulnya Pak Doni, bagaimana publik dapat mengakses informasi atau dapat mengetahui misalnya seperti anggaran begitu ya, anggaran kementerian, anggaran publik atau anggaran negara, yang kita tahu bahwa anggaran negara ini didapat dari pajak masyarakat begitu ya, digunakan sebaik-baiknya begitu atau tidak ada penyelewengan di sana? Jadi seperti tadi saya sampaikan, jenis informasi itu kan ada informasi terbuka. Informasi terbuka itu ada informasi berkala. Di informasi berkala itu apa sih isinya informasi berkala? Di undang-undang kami jelas. Yang namanya informasi terbuka dan harus disampaikan kepada publik setiap 6 bulan sekali misalnya berkala, itu isinya mengenai misalnya profil badan publik, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh badan publik, ya, termasuk anggaran. Ya, termasuk anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan tadi, ya, kegiatan dan menunjang program dan menunjang kebijakannya kementerian. Kemudian informasi setiap saat itu isinya apa saja? Informasi setiap saat itu isinya ya peraturan, ketentuan, gitu kan, struktur organisasi dan tata kelola lembaga, sudah semua diatur di situ. Jadi kalau tadi yang ditanyakan anggaran, anggarannya ada di situ. Memang kebijakan, program, kebijakan itu ditunjang program, dan program, kegiatan, dan anggaran memang itu termasuk informasi yang harus dibuka, anggaran. Tapi kembali tadi saya sampaikan, badan publik itu punya kriteria, ya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral misalnya, mereka punya masing-masing kriteria untuk informasi dikecualikan. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kami juga perlu tahu uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu adalah alasan-alasan atau argumen yang dibuat oleh badan publik, sehingga kalau membuka informasi ini tidak banyak manfaatnya, banyak mudaratnya lah, kurang lebihnya itu. Nah, kami
di penyelesaian sengketa informasi akan mendalami itu. Baik, menarik Pak. Berarti dalam setiap informasi juga ada yang namanya uji konsekuensi begitu ya, untuk memastikan bagaimana informasi ini akan diterima atau dipersepsikan oleh publik begitu ya, jika disebarluaskan kepada publik. Menurut pengamatan sejauh ini dari pengamatan Komisi Informasi Pusat, apakah sampai dengan saat ini atau selama ini publik sudah mendapatkan informasi sesuai dengan haknya? Jadi begini, kalau yang menilai itu biarkan publik yang menilai. Kami tidak bisa menilai publik itu puas atau tidak ya dengan kinerja Komisi Informasi. Karena apa? Komisi Informasi ya seperti halnya lembaga negara struktural yang lain, KPU, KPK itu hadir untuk mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah. Kami dengan Kominfo kan gitu, KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi sejauh ini ya putusan-putusan yang dihasilkan dari sidang informasi itu ya selalu ya tidak banyak dikomplain, baik oleh badan publik maupun oleh publik. Ya. Misalnya putusan mengenai surat hak guna bangunan yang tadinya itu merasa kok susah ditutup dan sebagainya. Setelah dibuka masyarakat publik ya merasa itu ada gunanya, gitu. Ya. Jadi saya pikir kami juga ekstra hati-hati, ya karena ini menyangkut persepsi. Ya, persepsi badan publik, persepsi publik, dan kami harus ada di tengah. Kami harus memutuskan sebaik-baiknya, walaupun putusan kami juga bisa digugat. Makanya kami harus hati-hati. Gitu. Bisa digugat oleh badan publik maupun bisa digugat oleh publik. Publik ke pengadilan negeri, kalau badan publik ke PTUN, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara. Oke, baik Pak Doni, mengingat informasi dan juga pengetahuan begitu ya bagi publik ini kan krusial atau sangat penting begitu ya. Apa sebetulnya kendala yang sampai saat ini sering dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat dalam mengupayakan keterbukaan informasi bagi publik? Jadi begini, masih banyak ya pimpinan badan publik ini yang menganggap bahwa keterbukaan informasi itu tidak penting. Gitu. Buktinya apa? Buktinya pada waktu kita melakukan monitoring dan evaluasi badan publik, ya dari 372 badan publik, 139 informatif. Masih ada 147 badan publik yang tidak informatif. Berarti masih banyak yang tidak informatif. Jadi 372, 139 informatif, 147 tidak informatif. Sisanya diantaranya ada yang menuju informatif, ada yang cukup informatif, ada yang kurang informatif. Jadi tantangannya masih besar. Kenapa besar? Satu ya karena banyak pimpinan badan publik seperti tadi saya sampaikan masih belum belum menganggap ini tidak penting, gitu. Padahal ini penting. Kita ada di undang-undang keterbukaan informasi dan ini dibutuhkan baik oleh badan publik, tidak kewajiban. Saya pikir harus menjadi kebutuhan keterbukaan ini baik di sisi badan publik maupun dari sisi publik. Yang kedua, ya PPID. Karena di badan publik itu kan ada namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Agennya badan publik itu adalah PPID. Nah, mereka kurang memberikan atensi yang baik kepada PPID, baik dari sisi anggaran, kompetensi, dan sebagainya. Gitu. Jadi dari situ juga ada beberapa hal lain. Ya. Kemudian ada PPID tapi masih tidak struktur fungsinya ya itu masih belum dimaksimalkan. Baik, menarik Pak. Tadi kurang lebih ada dua secara umum ya tantangan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat. Dan ternyata saya baru tahu juga nih ternyata masih banyak begitu ya, masih lebih banyak badan publik yang tidak informatif. Tadi dari data Bapak ada 147 yang tidak informatif, 139 yang informatif. Bagaimana sebetulnya Komisi Informasi Pusat atau kita begitu ya masyarakat dapat lebih mendorong badan-badan publik ini untuk lebih informatif lagi kepada publik? Kalau badan publik informatif itu ya kami kan selalu membuat tadi ya. Kami melakukan bimbingan teknis, kami mengadakan edukasi, sosialisasi, advokasi baik terhadap badan publik yang tidak informatif, yang belum informatif lah. Karena kalau tidak informatif kan 147. Padahal ada juga yang menuju ada yang kurang informatif dan cukup informatif. Kami melakukan edukasi, pendampingan ya kepada badan publik dan kami juga melakukan literasi kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya ya masyarakat itu boleh meminta informasi, tapi informasi mau digunakan sebagai apa? Kan tidak boleh hanya meminta informasi tapi penggunaannya nggak jelas, ya kan? Nah, ini literasi kedua-duanya kita. Selain itu kita melakukan selain pendampingan tadi engagement. Engagement itu ya ke hubungan kami dengan badan publik dan publik ini harus kami eratkan gitu. Selain kami juga perlu masuk ke promotif ya.
kebijakan-kebijakan yang tidak hanya informasi publik, yang informasi yang sudah dihasilkan, dikelola, disimpan, tapi kami juga masuk di promotif, tidak hanya di preventif dan kuratif, tapi di promotif. Jadi kami mengawal juga. Ya, kami juga minta badan publik juga terbuka, publik juga melihat proses pembuatan kebijakan dari perumusan masalah, kemudian dari perumusan masalah, kemudian proyeksi, implementasi sampai dengan evaluasi. Jadi dua-duanya harus kami lakukan upaya. Baik, sosialisasi dilakukan dua arah, tidak hanya ke badan publik, tapi juga kepada masyarakat begitu ya. Untuk apa informasi itu ingin didapatkan, bagaimana dampaknya, ini terus dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Dan juga engagement ya Pak ya, engagement dan juga promotif ini senantiasa dilakukan supaya juga. Dikenal juga. Supaya dikenal juga, betul. Masyarakat belum tentu mengenal Komisi Informasi itu apa, Komisi Informasi Pusat. Padahal kita itu ada di daerah juga. Kami ada di 34 provinsi dan 5 kabupaten kota. Baik. 4 kabupaten dan 1 kota. Baik. Apakah masyarakat dapat menghubungi Komisi Informasi Pusat secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin selama ini dirasa sulit untuk didapatkan? Hati-hati. Komisi Informasi ini ya sesuai dengan undang-undang. Kami tidak mau keluar dari undang-undang karena ada undang-undang seperti tadi saya sampaikan di awal. Masyarakat ini kalau mau minta informasi ke badan publik, kami sudah membuat standar layanannya, ya. Dan badan publik ada ketentuan-ketentuannya, ada berapa hari harus menanggapi, kemudian masyarakat publik masih boleh keberatannya harus ditanggapi sekian hari. Dari situ dia juga kita kasih kesempatan sekian hari untuk mendaftarkan kalau mereka tidak puas. Misalnya informasi yang diminta A yang dikasih B, informasi yang diminta 10 dikasih 5, informasi yang dikasih A tidak dikasih sama sekali. Tadi kan ada yang minta A dikasih B, minta A tidak dikasih sama sekali, minta 10 dikasih 5. Itu mereka bisa dengan ketentuan ya. Karena juga semuanya harus ada mekanismenya. Mereka bisa mendaftarkan registrasi ke Komisi Informasi Pusat untuk badan-badan yang di pusat ya. Dan di daerah untuk badan-badan di daerah kabupaten kota. Baik, berarti pertama informasi tetap didapatkan dari badan publik terlebih dahulu. Apabila informasi yang telah didapatkan masih tidak memuaskan, masyarakat dapat melakukan registrasi atau pelaporan kepada Komisi Informasi Pusat begitu ya. Dan kami memanggil dua-duanya nanti. Nah, akan dipanggil dua-duanya baik dari masyarakat dan juga dari badan publiknya itu sendiri. Dan juga bagaimana sebetulnya cara untuk melakukan pelaporan atau registrasi kepada Komisi Informasi Pusat, baik yang di daerah ataupun di pusat begitu ya. Apakah mendatangi langsung kantornya atau ada via online-nya? Bisa mendatangi secara offline dan bisa secara online. Baik. Jadi tapi yang harus dipastikan bahwa ya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Mereka harus ke badan publik. Kemudian dari bantahan atau tanggapan terakhir ya dari publik yang tidak puas ke badan publik itu harus sekian hari ya, misalnya 10 hari kerja. Jangan lebih dari itu masuk ke kami begitu. Lah dari situ kami akan kita proses ya, kita panggil, kita ada panggilan sidang, kemudian kita juga ada putusannya nanti. Putusan kita pertama kita lihat apakah informasinya informasi terbuka atau tertutup. Kadang-kadang ada yang mengatakan tertutup tapi tidak yakin ini tertutup kayak gitu kan. Nah itu kami dalami dalam sidang sengketa informasi. Baik, ini Komisi Informasi Pusat hadir begitu ya, untuk baik untuk masyarakat dan juga untuk badan publik pastinya terkait dengan keterbukaan informasi. Terakhir, Pak Doni singkat saja, apa harapannya terkait dengan keterbukaan informasi bagi publik dan juga bagi badan publik? Kalau bagi badan publik dan publik ya, kita ini ya informasi ini ya ancaman yang paling besar sekarang itu bukan ancaman militer, bukan ancaman yang lain-lain, tapi ancaman informasi. Jadi ketahanan informasi kita harus baik. Ketahanan informasi yang baik ini ya menuntut ya masyarakatnya informatif, badan publiknya juga informatif. Ini tidak hanya badan publik yang informatif seharusnya, masyarakatnya juga informatif karena banyak juga badan publik yang tidak tahu informasi dari masyarakat. Nah, kami ini di tengah. Jadi kami ingin memastikan bahwa penetrasi badan publik ke masyarakat itu bagus kalau informasinya bagus. Kalau informasinya bagus, informasi-informasi apa yang belum badan publik tahu,
akan disampaikan oleh masyarakat. Karena apa? Jangan sampai informasi seperti tadi saya sampaikan kan ujungnya itu untuk membuat satu kebijakan. Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak dibutuhkan karena informasinya kurang gitu dari masyarakat. Oke, baik, terima kasih, menarik sekali Pak bahwa saat ini ketahanan yang harus kita jaga yaitu adalah ketahanan informasi yang baik. Badan publik harus informatif, masyarakat juga harus informatif. Terima kasih banyak Ketua Komisi Informasi Pusat Pak Doni Yusgiantoro telah bergabung bersama kami pada sore hari ini dalam Pilihan Rakyat TVRI. Salam sehat selalu Pak, semoga Indonesia akan semakin menjadi negara yang informatif begitu ya, dan juga baik masyarakat maupun dari badan publiknya. Sekali lagi terima kasih telah hadir bersama kami dalam Pilihan Rakyat TVRI.